Menyelisih gimana, Bang? Menyelisih katanya. Katanya tadi ada salah satu contoh yang perlu bertobat adalah menyelisih kesalahan-kesalahan dan sebagainya itu. Oh, bukan. Maksudnya min khilafil aula itu ya, menyelisihi keutamaan. Menyelisih keutamaan. Menyelisihi keutamaan. Terus kalau misalnya berpendapat, kadang-kadang kan itu banyak Ustaz yang terjadi dalam kehidupan ini. Salah satu contoh itu yang dilakukan ke Imaduddin Al-Bantani itu, apakah termasuk itu sebuah ikhtilaf Ustaz? Ya Apakah enggak. bukan termasuk Begini, mujaddid? saudara. Begini, saudara. Anda ini mau kemana, Anda ini? Enggak, begini Ustaz, begini maksudnya. Soalnya kan kalau menurut saya Ki Imaduddin itu termasuk salah satu figur yang meluruskan. Jadi Ki Imaduddin ini termasuk orang-orang yang istilahnya membersihkan salah satu pendapatnya itu membersihkan zuriyah Rasul dari hal-hal yang tidak yang Iya, anggaplah yang negatif tapi begitu Ustaz. tapi begini, itu tidak ada hubungannya dengan masalah khilaful aula. Khilaful aula itu menyelisihi keutamaan, itu tidak ada hubungannya itu. Jangan karena ada kalimat khilaf di situ, lalu kemudian dihubung-hubungkan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau perkaranya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam menyelisihi ya Ba'alawi, artinya menyelisihi di mana Ba'alawi itu meyakini bahwasanya mereka ini nasabnya bersambung kepada Nabi, sementara Kiai Imad itu menyelisihi pendapat itu. Nah, berselisih pendapat itu adalah hal yang wajar. Berselisih pendapat itu hal yang wajar dan dibolehkan oleh syariat. Bahkan dalam Al-Quran saja Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kalian itu billati hiya ahsan, syaratnya dengan cara yang baik gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbeda pendapat, ya cara kita berbeda pendapat itu harus dengan cara yang baik gitu loh, disampaikan dengan cara yang baik, ya kan? Nah, termasuk kebaikan cara menyampaikan itu adalah dengan apa? Bil ilmi, dengan konsep keilmuan, wabil mau'idatil hasanati, dan dengan narasi-narasi yang mudah difahami oleh siapapun, dengan kalimat-kalimat yang baik, tanpa merendahkan, tanpa menghina, tanpa menjatuhkan, tapi tujuannya satu, yaitu menyampaikan ini loh yang benar berdasarkan dalil yang kami kumpulkan. Nah, ketika ada yang tidak terima dengan pendapatnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, maka silahkan dibantah dalil itu. Nah, membantah dalil itu juga dengan mendatangkan dalil yang aqwa bihi, lebih kuat daripada dalil yang disampaikan Kiai Imad. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menghina, apalagi memfitnah, menggiring opini, memframing. Nah, itu bukan khilaful aula lagi itu. Itu minal kabair gitu loh. Begitu. Iya Ustaz. Ini uh, bagi bagi kita bagi para pemuka agama itu yang santer sepertinya pada teori Ustaz. Pada teori kita mungkin ya bertindak secara teori, sementara di luar sana bertindak dengan real, dengan nyata. Salah satu contohnya, mereka banyak yang penetrasi doktrin mereka ke pondok-pondok, seolah-olah mereka lah yang benar, mereka lah yang soheh itu Ustaz. Mereka seakan-akan mengunggulkan mereka sendiri, sehingga banyak dari kalangan-kalangan orang-orang awam itu seakan-akan sekarang tidak mengatakan bahwa ini perkataan ulama. Mereka lebih mengatakan orang lain yang memang jelas-jelas ulama warasatul anbiya itu Ustaz. Nah, itu yang perlu kita waspadai Ustaz.
sekarang ini apa namanya, tindakan-tindakan nyata para orang-orang luar itu yang mengkaburkan antara keturunan Rasul dengan ajaran-ajaran Rasul yang sebenarnya, itu seakan-akan dikaburkan oleh doktrin mereka yang seakan-akan benar. Masa ulama itu dikatakan kerucuk, dikatakan ini itu. Padahal saya mendengarkan tadi Ustadz ini ceramah, seakan-akan adem Ustadz, adem. Seakan-akan apa namanya itu, ada ketenangan, ya, ada ketenangan. Sehingga apa namanya itu, tidak ada sesuatu yang menjelekkan satu sama lainnya. Itu jadi lurus itu. Memang seperti itu ajaran Islam sebenarnya. Kalau saya ini mungkin ya menganggap bahwa benar itu sudah benar, bahwa al ulama warasatul anbiya itu sudah benar, Ustaz. Melihat dari kajian teori atau kajian yang disampaikan oleh Ustadz itu tadi, kita harus bertaubat. Nah seperti itu. Kalau mereka itu rendah diri seperti itu, mereka orang-orang luar, bagaimana kita tidak terima, Ustaz? Orang sudah ajarannya sama, pandangannya sama. Mungkin walau an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, itu sudah mungkin akan tercapai, Ustaz. Itu mungkin seperti itu kalau misalnya mereka menggiring ke sesuatu yang memang sudah dianjurkan oleh Rasul yang sebagai jalan yang lurus, Ustaz. Begitu. Tetapi mereka doktrinnya seakan-akan di luar daripada yang sebenarnya, Ustaz. Begitu. Ini yang perlu kita waspadai sebenarnya, ya. Bukan apa-apa, saya ini salah satu orang yang cinta juga terhadap negara, Ustaz. Cinta terhadap negara. Negara ini seakan-akan diacak-acak oleh orang luar yang notabene mereka itu tidak jelas dari mana. Mereka seakan-akan menjadi pahlawan, mereka seakan menjadi pemersatu bangsa, pejuang dan sebagainya. Itu sudah di luar ranah daripada kebangsaan, kebenekaan, Ustaz. Itu yang saya yang saya tidak habis pikir, mengapa mereka itu seakan-akan mengacak-acak dari kebenekaan bangsa ini sendiri. Dan yang terutama ajaran Islam itu yang lurus seakan-akan diacak-acak juga oleh mereka itu. Iya benar, itu yang saya ketahui seperti itu, Ustaz. Ini coba bayangkan, itu kadang-kadang mereka tidak mengenal yang namanya halal haram, mubah makruh, mereka tidak tahu artinya. Kemudian mereka mengatakan bahwa ulama ini dikatakan kerucuk-kerucuk yang ada di Indonesia. Ini sudah tidak benar menurut saya, Ustaz. Iya. Iya. Ya. Ya gitu, Ustaz. Sedikit, Ustaz, pandangannya. Jadi kita ini kalau hanya dengan teori saja, itu mungkin kalah dengan mereka yang sudah istilahnya sudah banyak melakukan penetrasi di dalam sendi-sendi kehidupan di bangsa ini. Ya begitu, Ustaz. Ya. Baik, silakan teman-teman yang lain, monggo. Nggih, Ustaz. Kados kula niki nggih ya napa cara ngatur langkah niki, Ustaz. Kan di sisi lain niku ngeten. Katakan di sebuah yayasan atau pondok pesantren yang notabene kiainya sudah alim. Di sisi lain, kadang-kadang
ngikuti jejak para Baklawi. Kita ini kan bingung Ustaz. Kita ini bingung. Sisi lain kita ini mengikuti kiai ulama Nusantara, kiai NU. Sisi lain kiainya ngikuti jejak Baklawi. Kan bingung gini Ustaz. Kayak ini harus menempatkan gimana sebagai seorang santri, sebagai seorang pengikut kiai, kan gitu Ustaz. Kalau untuk teman sih, kalau untuk teman biasanya kita sharing debat itu ya namanya teman, kan kita harus berani ngadepi teman. Kalau seorang kiai yang sudah alim ini gimana Ustaz? Tetap saya tidak menghilangkan rasa takzim kepada para kiai. Pripun Ustaz, jalan keluar solusinya Ustaz? Kalau saya itu begini ya, kesalahan kita selama ini itu terlalu mengagungkan ketokohan seseorang. Padahal kekaguman berlebihan kepada ketokohan seseorang ya, itu bisa menjadi hijab terhadap kecerdasan intelektual kita dan kepekaan spiritual kita. Maksudnya bagaimana? Karena kita menganggap seorang tokoh ini begitu agung dan mengagungkan dengan terlalu berlebih-lebihan, akhirnya kita menganggap tokoh ini itu serba bisa, serba paham, serba ngerti. Padahal manusia itu punya keterbatasan, kepekaan spiritual dan kecerdasan intelektual. Artinya ada orang itu yang keahliannya di bidang A, ada yang keahliannya di bidang B. Ya, yang keahliannya di bidang A belum tentu dia ahli di bidang B. Yang keahliannya di bidang B belum tentu dia ahli di bidang A. Dan sementara kita ini menganggap tokoh-tokoh yang kita agungkan selama ini itu semuanya menguasai semua bidang dari A sampai Z. Sehingga apapun yang mereka bicarakan, walaupun di luar keahliannya, ya kita yakini kebenarannya tanpa kita menelaah ulang, tanpa kita mencari tahu kebenarannya. Gitu. Nah, itu dari pihak kita. Nah, dari pihak para pemuka agama, ini memang orang-orang berilmu itu punya penyakit, Pak. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu malu untuk mengatakan tidak tahu. Sudah jelas bahwasanya ini bukan keahlian dia. Dia tidak paham di bidang ilmu ini. Gitu loh. Tapi karena orang itu sudah menganggap dirinya itu tokoh, maka si tokoh ini malu untuk mengatakan saya tidak tahu, gitu loh. Gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Akhirnya apa? Keluar statement-statement yang membingungkan umat. Karena apa? Tidak sesuai dengan konteksnya. Ya contohnya sekarang ini dalam masalah polemik nasab. Gitu. Sejak kapan kita semua ini mempelajari ilmu nasab? Dan sejak kapan kiai-kiai kita ini mengajarkan ilmu nasab? Lawang ilmu nasab itu belum pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren. Lalu bagaimana beliau-beliau ini bisa menjawab, bisa memberikan pandangan, statement tentang masalah nasab? Lah ini kan harusnya tidak seperti itu. Padahal kita sama-sama tahu Allah itu melarang kita untuk membicarakan sesuatu yang belum kita ketahui ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kan begitu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad ini kan harus meneladani sifat Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan pikirannya sendiri. Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan kepentingannya sendiri. Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan kemauannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha.
kecuali berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Itu Nabi. Nah, kemudian Allah juga perintahkan kita nih, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengerti. Nah, untuk mengetahui, ya kan, orang yang kita tokohkan masalah yang akan kita pertanyakan, maka kita cari tahu dulu. Jangan karena kita itu pernah ngaji kepada kiai ini, pernah belajar kepada kiai itu, lalu segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita pertanyakan kepada beliau-beliau, padahal kita tidak tahu secara pasti. Apakah beliau-beliau ini, guru-guru kita yang pernah kita belajar ngaji kepada beliau, pernah menimba ilmu kepada beliau, memang ahli di bidang permasalahan yang sedang kita cari jawabannya. Nah, itu masalahnya. Akhirnya keluarlah statement-statement, ya kan? Oh, saya mengikuti kiai saya aja percaya sama Mbak Alawi. Ya saya masa nggak percaya sama Mbak Alawi? Nah, ini kan kesalahan di dalam memahami konteks polemik nasab ini. Kiai kamu bukan ahli nasab. Guru kamu bukan ulama nasab. Buktinya, tidak pernah mengajarkan ilmu nasab kepada kamu dan kepada yang lain. Bahkan hampir 100% ulama Indonesia ini nggak ada yang ahli nasab. Buktinya saya berani bicara begini karena memang tidak pernah ada pelajaran ilmu nasab itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren, kan gitu. Nah, makanya dengan adanya polemik nasab ini, ya, saya menganggap bahwasanya ini adalah cara Allah untuk membuka celah bagi kita semua memulai untuk mempelajari ilmu nasab sedikit demi sedikit. Yo, laras. Kalau yang keduanya itu Ustaz, kan rata-rata di sebuah pondok pesantren ini, rata-rata sih ya, hampir kebanyakan kan semuanya itu apa sudah dikuasai oleh Baklawi. Kan gitu Ustaz. Sebenarnya Rata-rata bukan masalah dikuasai, Pak, sebenarnya ya. Saya tuh kemarin juga sudah membahas dengan para kiai-kiai yang di sini. Mboten ngeten, Ada beberapa. ngeten Ustaz. Maksud kula ngeten. Kula niki kajenge mondokaken yoga. Niki bingung. Sisi lain pondok niku pun Taruh di terkenal tempat saya, biar tidak bingung sampean. Kalau saya kan sudah pasti nih, tidak mendukung Itu- Balawi, itu taruh di Ustaz. tempat saya selesai gitu. Ibu Ustaz. Daerah mana Ustaz? Mantap, ya mantap, sip. Daerah mana Ustaz? Jogja, Jogja. Jogja. Mm-mm. Nggih, nggih. Kok saged basa Madura Ustaz? Saya memang aslinya orang Madura, cuma tinggal di Jogja. Oh, nggih, nggih. Atau sampean tinggal di mana? Kula Sidoarjo Ustaz. Oh, kalau Sidoarjo yang ngapain sampean bingung? Di Sidoarjo itu ada pondok besar dan pondok tua di mana Mbah Hasyim pernah mondok di situ, Syekhona juga pernah mondok di situ. Buduran Sidoarjo. Buduran Sidoarjo, ngapain sampean bingung gitu? Anda terdoktrin ajaran baru, Ustaz. Oh, itu komandan saya dalam Soalnya polemik itu nasab ada yang seperti Gus siapa itu yang mengagung-agungkan. Gus siapa? Iya, itu sekarang di itu Ya, ya, Gus Gus siapa? Ikdam. Gus Gus Ikdam Ikdam itu mana? Gus Ikdam itu Blitar, Blitar. Oh, bukan iya. Sidoarjo. Kalau wilayah-wilayah di Pasuruan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tidak usah bingung sampean Mas Haji. Kalau memang Sidoarjo, ya taruh di Buduran. Buduran itu luar biasa. Kalau di Madura itu bata-bata, di Pamekasan itu, di bata-bata itu insya Allah masih murni. Ya walaupun kadang-kadang ya sedikit ya, insya Allah, tapi ajarannya murni itu dari Syekh Kiai Haji Abdul Majid itu. Kalau Ya, di Madura, semuanya kalau di murni, Pamekasan. Pak. Semuanya murni, ajaran itu murni semuanya. Cuman maksudnya itu bukan masalah Tidak ajarannya, terkontaminasi. tapi ada
ada keterkaitan dengan Ba'alawi apa tidak? Itu yang Betul, betul, dipertanyakan, betul, Pak. betul, betul. Bukan masalah Insya Allah, kemurnian tapi murni ajarannya. kalau insya Allah di bata-bata masih. Kalau pondok pesantren itu, Pak, tidak mungkin akan terkontaminasi oleh ajaran-ajaran khurafatnya Ba'alawi, itu nggak mungkin. Gitu loh. Betul, Bang, Ustadz. Cuman begini, kalau misalnya tidak terkontaminasi itu benar. Cuman ketika apa namanya, maaf ini mungkin ya, mungkin harus saya sampaikan, memang benar kebenarannya. Begini ya, terkadang salah seorang kiai yang ditokohkan itu benar yang dikatakan Mas Aji itu tadi, itu mengambil ibarah daripada apa namanya, daripada Ba'alawi. iya betul, dari Habib maksudnya. Sedangkan ulama-ulama yang ada itu masih banyak, Ustadz. Begitu yang bisa dijadikan iktibar, begitu. Itu maksudnya saya sependapat dengan itu, dengan barusan yang itu Mas Haji itu tadi ya, yang ya. Itu memang ada seperti itu. Iya. Yang sudah kita dianggap pondok pesantren kadang-kadang ternyata ya terkontaminasi oleh ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang tidak bertanggung jawab, begitu. Soalnya begini, Ustadz, menurut saya ya, ini mungkin pandangan saya, Ustadz. Ini mungkin kalau dikatakan pandangan saya mungkin hanya skop kecil, Ustadz. Orang luar ini tidak khusus untuk para itu Habib itu mungkin ya. Itu orang luar yang ingin menguasai bangsa Indonesia ini, itu mereka bisa diterima ajarannya apabila mereka melalui para kiai atau para pemimpin pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, begitu. Sehingga mereka mendapat pengakuan doktrinnya. Kalau misalnya mereka diterima oleh pondok pesantren seperti itu, Ustaz. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi mereka itu penetrasinya ya melalui seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga. Para ulama itu harus menjaga kemurnian ajarannya atau nasab yang dimiliki sejak dulu. Harusnya seperti itu. Begitu, Ustaz. Ya, jadi betul lah. Kenapa kan ini ya? Sekarang itu muncul-munculan kayak fobia terhadap Balawi ya. Emang apa untungnya bagi dia? Sementara kan rukun Islam kan 5. Nah, ini udah ada seperti istilahnya kebencian, sebuah kelompok yang memecah belah umat Islam. Dari dulu kiai-kiai sepuh lebih-lebih alim nggak ada kayak gini. Apakah karena fenomena akhir zaman akan muncul orang-orang bodoh dikasih panggung sehingga tebar fitnah sana sini? Apakah dulu kiai-kiai dulu nggak tahu? Ya, Bang Otonom, Bodoh-bodoh saya mau semua. tanya dulu. Ya, saya mau tanya dulu Bang Otonom. Fitnah apa yang disebar itu, Bang Otonom? Yang dimaksud fitnah disebar itu apa itu? Orang-orang Dan bodoh hari yang ini- dikasih panggung? Enggak gini, saya Dan mau tanya. hari ini, Tadi kan ada diksi coba kalimat lihat di medsos. orang-orang bodoh. Iya, sebentar saya tanya dulu. Orang-orang bodoh yang dikasih panggung kemudian menebar fitnah itu maksudnya seperti apa itu? Maksudnya seperti ini, Kang Mas. Sekarang coba lihat di medsos. Antara pro Balawi dan tidak Balawi. Apa untungnya bagi mereka? Apakah yang percaya Enggak, kepada itu efek. Balawi itu masuk neraka? Ya, itu efek itu. Itu efek itu. Yang saya tanya bukan Ya efeknya. semua tapi- efek. Enggak, Adanya yang saya api, efeknya tanya. terbakar. Bang Otonom, yang saya tanya bukan efeknya. Yang saya tanya itu sebabnya. Yang tadi Anda katakan orang-orang bodoh dikasih panggung lalu menebar fitnah. Itu maksudnya seperti apa gitu loh. Sebabnya ya memang ada orang-orang bodoh yang mencoba itu mencari sensasi dengan penelitiannya kayak Ki Iman itu. Seolah-olah Ki menurut Iman dia itu- udah betul.
Kiai Imad Bukan itu orang menurut Anda bodoh. orang bodoh ya? Kiai Imad itu bukan orang Sebentar Mas bodoh. Haji, Mas Haji sebentar Mas Haji. Nanti ada waktunya, Ya. Biarkan Bang Otonom dengan saya dulu. Nanti ada waktunya. Jadi gini, kalau Bang Otonom mengatakan Kiai Imad itu termasuk orang-orang bodoh yang dikasih panggung, lalu kemudian menebar Iya. fitnah. Jadi Bang Otonom ini menganggap Kiai Imad itu orang bodoh gitu ya? Iya. Nah, saya Kenapa? tanya dulu. Karena dia dari dalam mana? statementnya, Sebentar. Dari mana Bang Otonom ini menganggap Kiai Imad orang bodoh? ya dia akan membentuk apa namanya Laskar PWI LS itu. Jangan lari ke sana, Dengar dulu, itu bukan hal yang untuk saya tanyakan. membenci kaum Balawi. Enggak. Saya tanya dulu, Anda menilai Kiai Imad orang bodoh itu dari mananya? Ya, dari situ tujuannya. Bukan itu. Berarti Anda tidak paham. Dan ketika dia kan nggak tahu mencari referensi, mengumpulkan semua orang bisa. Sebisa yang dia lakukan, apakah orang lain tidak pintar kayak dia? Ya coba sampean Dia sekarang belum bantah Kiai Imad, dia saya belum pengen dengar. gelar profesor deh. Dia belum Enggak, bergelar profesor. saya ingin mendengar Bang Otonom membantah narasinya Kiai Imad. Tujuannya Kalau- dia itu membenci, Enggak. menghadang kaum Balawi. Apakah itu Gini. Jangan lari kemana-mana. Satu persatu kita bahas ya. Saya tidak suka orang beretorika. Karena di room saya ini harus berdasarkan kaedah keilmuan kalau mau bicara. Jadi kalau Anda mau menilai Kiai Imad itu orang bodoh, maka penilaian Anda ini dari mana? Jangan dari orang lain, harus Anda sendiri. Karena Anda yang mengatakan Kiai Imad orang bodoh. Saya tidak pernah Iya. mengatakan Kiai Imad orang bodoh. Saya tidak pernah mengatakan Balawi itu bodoh, enggak, gitu loh. Kok Anda berani membodoh-bodohkan orang, berarti Anda itu orang yang pintar, yang bisa mengetahui mana yang pintar, mana yang bodoh. Maka sekarang jawab. Anda bisa menjawab, mematahkan argumentasinya Kiai Imad? Bisa? dengar dulu. Bisa. Oh enggak, jangan bilang dengar dulu. Saya enggak mau dengar retorika sambian. Saya mau jawaban sambian. Bisa? Dia bodoh. Enggak, sambian bisa enggak jawab itu? Saya jawab, ini kan saya jawab suara saya ini. Loh iya, Anda itu beretorika, belum menjawab pertanyaan saya. Anda bisa nggak membuktikan bahwasanya Kiai Imad itu bodoh? Karena orang yang menganggap orang lain bodoh berarti dia lebih pintar dari Bodoh. orang yang dianggap bodoh. Bodoh. Maka saya katakan, Anda bisa nggak menjawab pertanyaan Kiai Imad? Bodoh. Iya bisa. Karena Oke, dia mengumpulkan sekarang referensi dulu. dulu. Sebentar. Yang setuju, yang sesuai dengan Sebentar. maksudnya. Satu pertanyaan Kiai Imad ya. Dari mana Ali As-Sakran itu menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Ubaidillah? Itu yang pertama. Anda harus jawab ini. Yang kedua, dari mana Bahauddin Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk ya menyebutkan Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah? Jawab itu, nggak usah lari kemana-mana. Silakan jawab itu. Buktikan kalau Anda lebih pintar dari Kiai Imad. Berdasarkan ilmunya, Bang. Berdasarkan ilmunya yang Dengar kamu dulu. ketahui itu. Itu kan versinya Ki Imad. Dan banyak juga sudah. kitab-kitab yang lain yang Sudah, menyatakan turun, Balawi turun, keturunan turun, Rasulullah, turun. tetapi tidak percaya. Sudah, turun, Biar turun. Ustad. Sudah, Jangan diturunin Ustad. Biar dia kayaknya ini omongnya Kabib itu. Enggak. Saya enggak suka. Saya tidak suka orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Saya tidak suka. Jadi kalau orang itu menilai orang lain itu bodoh, dia harus lebih pintar dari orang yang dinilai itu. Nah, bukti bahwasanya dia lebih pintar dari orang yang dianggap bodoh, dia harus bisa mematahkan argumentasinya. Lalu buktinya enggak bisa dari tadi, gitu loh. Apa yang mau didengarkan? Gitu loh. Begitu, teman-teman. Saya tidak mau ada debat kusir di room saya, tidak mau saya. Dari tadi beretorika gitu loh. Silakan Bang Asmara. Silakan Bang Asmara. Jangan ini teman-teman ya, Mas Haji dan teman-teman yang lain ya, jangan terpancing emosional kita untuk melayani orang-orang yang tidak jelas.
Iya, yang paling bodoh itu kamu Tat ya. Yang dibilang Ustadz kamu itu kamu yang paling bodoh. Begitu, pemfitnah, pembohong, paling bodoh kamu itu sudah. Tijanul Sudah? Mustafa. Ya sudah ya. Ya sudah. Biar Oke. ntar dulu Gus, ntar dulu saya jawab Gus. Asmara diam dulu. Diam dulu, jangan nyerobot di room saya. Saya mau tanya, kalau Anda menilai saya bodoh, letak kebodohan saya di mana? Lah iya, Wong Alias Sakron dibandingin Kiai Iman dari mana kamu itu? Kapan Pintarnya saya di mana membandingkan kamu? Alias Sakron dengan Kiai Imad? Kamu tadi bilang Apa bilang bandingin Apa Kiai bilang Iman saya? katanya. Duh, Gimana begini kamu? saudara, dengarkan ya. Kiai Imad itu bertanya, dari mana Ali As-Sakron itu menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Bukan memperbandingkan Kiai Imad dengan Ali As-Sakron. Itu aja Anda nggak mampu nangkap otaknya. Terus mengatakan saya bodoh dari mana? Sudah turun ya? Sampean tahu, Turun ya? mohon Sudah maaf turun ya? Sampean tahu. Jangan. Umumnya Jangan Asmara, seperti itu jangan. mereka itu ya Ustadz ya. Iya. Eh, saya itu kalau melihat dari mereka-mereka yang menentang kajiannya Keimat, mereka itu tidak punya teori, tidak punya alasan, tidak punya hujah yang bisa mematahkan pendapatnya Keimat, tapi mereka ngotot seakan-akan mereka benar di teori mereka sendiri begitu. Jadi mereka itu tidak punya alasan itu seakan-akan. Tidak Ya, punya alasan sebentar, Bang Farur. untuk Sebentar Bang Iya, Farur, betul. Bang Farur sebentar. Ya, Bang Asmara silakan Bang Asmara. Ayo Bang Asmara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sehat Ya, Gus? silakan. Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya. Emang benar kata Bang Fahri bahwa mereka itu nggak bisa menjawab argumen-argumen yang Gus ini, ya kan? Ya, silakan Umi, silakan. Contohnya kayak semalam saya masuk ke roomnya Yang Muhyiddin, ya kan? Ternyata mereka itu nggak bisa menjawab. Ujung-ujungnya ya kayak barusan itu marah-marah. Makanya barusan kalau seandainya saya dikasih kesempatan, saya cuma mau ngajak ribut aja, ngajak duel aja, udah gitu aja. Karena semalam Ini kan Pak, begitu. kalau saya lihat di room-roomnya para Ba'alawi, kalau saya kan sering itu scroll TikTok itu. Kalau lihat di roomnya Ba'alawi, itu kalau ada yang pro sama Kiai Imad itu pasti